Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kali ini kita akan membahas tentang permutasi. Tapi sebelum kita membahas permutasi itu apa, kita harus mengetahui dulu yang namanya faktorial. Ya, notasi faktorial itu seperti ini dia. Ada tanda seru. Jadi faktorial ini mudah saja. Coba dilihat. Misalnya ini bacanya 4 faktorial, ya. 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, seperti itu. Sampai kali 1, jangan dikali 0, hasilnya 0 semua nanti. Jadi 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 10 faktorial, 10 kali 9 kali 8 sampai kali 1. Nah, gitu. Nah, uniknya faktorial ini misalnya ada 5 faktorial. Kemudian dibagi dengan eh, 10 faktorial. Maka ini kita bisa selesaikan 5 faktorial kita bagi dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Jangan sampai selesai ya, sampai 1. Maka 5 dengan 5 ini bisa kita bagi. Maka yang perlu kita kalikan di sini adalah ini 1 per 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Nah, itulah hasilnya. Nah, seperti itu keunikan dari 5 faktorial ini. Nah, apakah bisa dijumlah atau ditambah? Misalnya ada 3 faktorial ditambah dengan 2 faktorial. Ini tidak sama dengan 5 faktorial. Tapi mengerjakannya kita cari dulu. 3 faktorial ini berapa? Berarti kan 3 dikali 2 ditambah 2 ini 2 dikali 1. Maka jawabannya di sini 6 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 8. Nah, ini baru yang betul. Kalau ini salah. Oke? Nah, seperti itu. Jadi jangan ditambah atau dikurang. Ya? Kalau dikali bagaimana? Coba kita tes. 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Apakah ini sama dengan 10 faktorial? Kita tes. 3 faktorial tadi adalah 6. 2 faktorial tadi adalah 2. Maka di sini hasilnya 12. Maka ini tidak sama. Ya, yang ini yang betul. Jadi ini salah. Ini bukan 10 faktorial. Jadi dicari dulu 3 faktorial itu berapa, 2 faktorial itu berapa, baru kita operasikan dia. Kecuali dibagi. Nah, kalau dibagi boleh seperti ini, ya. Maka kalau ada 5 faktorial di atas, dibagi juga dengan 5 faktorial yang di bawahnya. Nah, seperti itu kira-kira faktorial ini. Nah, jika ada 3 unsur yang berhendak ditempatkan pada tempat dengan posisi tidak melingkar, maka banyaknya susunan yang berbeda adalah 3 kali 2 kali 1. Nah, ini contoh soalnya nanti kita pahami lebih lanjut. Nah, jadi, ini yang harus diketahui ya. Satu lagi, ternyata ada keunikan dari faktorial tersebut, yaitu ketika 1 faktorial itu sama dengan 1, maka 0 faktorial di sini dihitung juga sama dengan 1. Jadi jangan pula 0 faktorial itu 0 dikali berapa lagi ya gitu, jangan. Tapi 0 faktorial itu adalah 1. 1 faktorial itu sudah jelas 1 nanti. Maka kita tengok yang soal untuk faktorial ini. Jadi 8 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. Maka di sini 8 faktorial ini kita uraikan dulu dia sampai 6 faktorial. Berarti 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Tidak usah sampai ke 1 kali 1 itu. Karena apa? Karena di bawah juga ada 6 faktorial. Maka 6 faktorial dengan 6 faktorial bisa dicoret. Maka 8 kali 7 sama dengan 56. Nah, seperti itu. Yang B, 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali 3 faktorial. Maka ini kita ambil yang faktorialnya paling besar yang berada di bawah ini. Maka kita uraikan yang di atas sampai 5 faktorial saja. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Dibagi dengan 5 faktorial, 3 faktorial. Jadi 5 faktorial dengan 5 faktorial bisa diganti, dicoret. Kemudian 8 kali 7 kali 6 tinggal lagi di atas. 3 faktorial itu berapa? 3 kali 2 kali 1. Nah, sebenarnya ini juga bisa dicoret. 3 kali 2 ini kan 6. Nah, ini coret saja dengan 6.
maka tinggal lagi 8 kali 7, hasilnya juga 56. Nah, seperti itu untuk faktorial. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, sekarang kita akan bahas mengenai permutasi. Permutasi itu apa? Adalah susunan yang berbeda yang dapat dibentuk dari n unsur yang diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Nah, nanti perbedaan dengan kombinasi apa? Kita uraikan dulu permutasi ini ya. Permutasi ini apakah dia memperhatikan urutan? Iya, jelas. Misalnya, Ustadz Basman, kemudian Mr. McCree, kemudian Zafia misalnya. Nah, ketika ketua Ustadz Basman akan berbeda ketika Mr. McCree yang menjadi ketua. Nah, seperti itu. Akan berbeda kebijakannya. Makanya dia memperhatikan urutan, memperhatikan posisi. Contoh seperti ini. 123 atau 123 akan berbeda dengan 321. Walaupun angkanya sama, tapi urutan letaknya kan berbeda itu. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Maka itu akan berbeda. Nah, seperti itu. Itu adalah permutasi. Nah, ada teorema di permutasi ini. Jika ada n unsur yang berbeda, diambil n unsur lagi, maka banyaknya susunan permutasi dari n unsur tersebut adalah seperti ini misalnya. Jadi, dari 3 orang tadi, misalnya Ustadz Basman, Mr. Makri, Zafia, akan diambil untuk 3 posisi. Ya, ketua, sekretaris, bendahara. Berarti dari 3 orang akan diambil 3 untuk posisinya. Nah, jadi kan itu sama. Jika kita uraikan permutasi n. Jadi kita buat saja rumusnya menjadi n faktorial. N faktorial itu apa? Ketika dia 3 kombinasi permutasi dengan 3, maka hasilnya adalah 3 faktorial. Jadi 3 kali 2 kali 1. Berarti 6 cara untuk menyusunnya. Ya, dari antara yang 3 orang tadi. Nah, ini kemudian kita lihat contoh berikut ini. Tentukan banyak permutasi dari 2 unsur yang berbeda ini, A dan B. Dipermutasikan oleh untuk 2 tiap kelompok. Ada 2. Dari 2 diambil lagi 2. Nah, berarti P22, permutasi 22. Maka kita langsung buat di sini, yaitu apa tadi? 2 faktorial. 2 faktorial itu berapa? 2 kali 1. Maka 2. Ada AB dan ada BA. Nah, ini contoh yang simpelnya saja. Ya. Kemudian yang agak rumit sedikit yaitu dari ABC akan diambil 3 Jadi ada 3 unsur akan diambil 3. Maka permutasi 3 namanya. Maka di sini kita buatkan rumusnya menjadi 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1 yaitu 6 cara menyusunnya. Ada ABC, ada ACB, ada BAC, ada BCA, ada CAB, ada CBA. Nah, kalau kita buatkan dengan diagram pohon dia seperti ini. A itu ada pilihannya BC, kemudian B itu ada pilihannya AC, C itu akan ada pilihannya AB. Kenapa? Karena ini berbeda semuanya ya. Dari unsur ini berbeda. Maka walaupun unsurnya sama, tapi ini berbeda urutannya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dari angka 1, 2, 3, 4 akan dibuat nomor polisi atau plat nomor yang berbeda ya. Dan di mana ada nama yang berulang di mana tiap nomor itu terdiri dari 4 angka. Ya, terdiri dari 4 angka. Maka dari 4 ini 1 2 3 4 akan diambil 4, berarti permutasi 4 4. Jadi 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya ada 24 angka plat nomor polisi nantinya yang dapat dibentuk dari angka 1 2 3 4. Itu belum memperhatikan huruf di depannya, kayak sumber itu BA misalnya ya. Ada lagi kode-kode lainnya, tapi ini nomornya saja yang disusun. Ada 24 angka. Nah, seperti itu. Untuk diambil misalnya banyaknya 4 akan diambil 4 pula. Berarti tinggal n faktorial saja. Oke. Kita masuk ke permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Bagaimana pula contohnya? Seperti ini contohnya. Dari ABCD akan diambil 3 saja. Ya. 3 saja yang akan diambil.
akan disusun hurufnya di sini. Maka seperti apa permutasinya? Kita bikin di sini Pn, R. Jadi di sini artinya dari n, itu banyaknya ruang sampelnya, yaitu A, B, C, D tadi semuanya akan diambil 3 kata Ustaz tadi. Berarti R itu ya. Maka kita buatkan rumusnya seperti ini. N faktorial per N kurang R faktorial, di mana R itu akan selalu lebih kecil daripada N. Nah, seperti itu. Contoh. Ini pembuktian. Kemudian kita lanjut saja contoh. Hitunglah Pn 6,4. Jadi N-nya 6, R-nya 4. Jadi dari 6 ruang sampel akan dipilih 4. Nah, seperti dari 6 calon akan dipilih 4. Jadi P6,4 ini permutasi 6,4, 6 faktorial, N faktorial per N6 kurang 4 difaktorialkan. Berarti N kurang R difaktorialkan. Jadi N6 faktorial per 2 faktorial. Nah, sebenarnya ini tidak usah diuraikan sampai 1, maka cukup kalau 2 faktorial di bawahnya cukup sampai 2 faktorial. Maka 2 faktorial ini bisa kita coret. Maka 6 kali 5 kali 4 kali 3, yaitu 360 cara menyusunnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang contoh berikutnya A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini kan ada 8 ini ya. Ada 8 unsur. Tapi yang mau dipilih berapa? Yaitu 4 huruf cuman. Jadi permutasi 8,4. Jadi di sini kita buatkan permutasi 8,4 itu 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurang 4 faktorial. Jadi 8 faktorial per 4 faktorial. Jadi kita uraikan di sini 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Maka per 4 faktorial. 4 faktorialnya dicoret, maka 8 kali 7 kali 6 kali 5. Itu yang tinggal lagi. Dapatlah cara menyusunnya 1680. Nah, seperti itu cara menghitungnya ya. Juga seperti ini. Tentukanlah permutasi 22, maka dari 3 akan diambil 2. Nah, juga sama caranya. Nah, nih. Dari 10 calon, maka calonnya ada 10. Yang akan diambil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi dari 10 akan dipilih untuk 3 posisi. Maka permutasinya 10, 3. Nah, seperti itu. Ini bisa dipahami di bahannya ajarnya. Caranya sama kok dengan yang sebelumnya. Kemudian, ini. Tentukan banyak bilangan ribuan lebih dari 3000 yang dapat dibentuk dari angka 2, 3, 4, 5, 6 tanpa ada angka yang berulang. Nah, seperti yang pelajaran kita minggu kemarin, tapi di sini sudah lebih rumit. Dia angkanya harus lebih dari 3000. Jadi, kalau ribuan ya, angka ribuan berarti itu ada 4 kotak ya. Ada 4 kotak. Kita buat kotak itu menjadi 4. Kemudian kita buat kotaknya menjadi 4. Oke, di sini kita buat dulu dia menjadi 4. Nah, seperti ini. Ini untuk ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Karena tadi dibatasi dia lebih dari 3000, maka yang menjadi ribuan itu tentunya yang hanya bisa di sini adalah 3000 itu sendiri, 4000, 5000, dan 6000. Makanya kotak pertama di sini kita isi 4. Ya, ini 4 ya, 4. Kemudian untuk ratusan, kalau sudah terpakai satu untuk ribuan di antara 5 angka ini, maka tinggal lagi 4 angka. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah terpakai 2 angka untuk ribuan dan ratusan dari angka-angka yang ada, maka tinggal lagi 3 angka. Dan begitu seterusnya tinggal lagi 2 angka. Setelah kotak ini terisi, kita tinggal mengalikan 4 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, seperti itu. Ya. Kalau kita tidak paham, belum paham yang seperti ini, maka langsung saja 4 kali 4 kali 3 kali 2. Ini kan 4 kali 4, 16. 16 kali 6, ini 6. Ini berarti 96. Nah, seperti itu kita menyelesaikan masalah ini. Ya, itu materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa ada manfaatnya untuk kita bersama. Jangan lupa kerjakan kuis yang Ustadz
kasih nantinya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.